Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Para saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selama masa Prapaskah kita telah mempersiapkan diri dengan pertobatan, dengan karya amal, dan pada hari ini kita memasuki Minggu Sengsara, di mana kita mengawali perayaan Hari Paskah kita, Hari Sengsara dan Kebangkitan Tuhan. Dan pada hari Minggu ini, hari Minggu Palma, kita merayakan Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Yesus masuk kota ke Yerusalem dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati, tetapi juga dia dengan teguh menanggung penderitaan dan kematian untuk menebus dosa-dosa kita. Dan mari kita mengikuti dia dengan iman, supaya kita melalui salibnya juga memperoleh kehidupan dan kebangkitan. Mari kita sebelumnya kita mohon berkat atas daun palma, dan silahkan umat yang ada di rumah masing-masing mempersiapkan diri. Daun palma yang adalah lambang kemenangan, daun palma yang adalah lambang di mana kita ingin mengiringi Tuhan memasuki Yerusalem. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah kiranya daun-daun palma ini dengan ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jika ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut
dan mengendarai seekor keledai betina dan seekor keledai beban yang muda. Lalu pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti dia dari belakang berseru, "Hosana bagi Putra Daud, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus memasuki kota Yerusalem mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ini melambangkan bahwa Tuhan datang sebagai Raja dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dia mau melaksanakan kehendak Bapanya menyelamatkan kita. Dan mari kita mengikuti jalan Tuhan memasuki kota Yerusalem, dan bersama-sama kita memuji, memuliakan Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam perayaan Ekaristi ini dimohonkan untuk kesehatan keluarga, keselamatan jiwa orang tua, saudara kami, paman dan kakak ipar. Mohon penyertaan Tuhan Yesus pada cucu kami, Hailey Rick Denson El Nathan, dalam menjalani kemoterapi agar boleh berjalan lancar dan diberi kesembuhan. Mohon kesejahteraan jasmani dan rohani bagi Ibu Francisca Edi Utomo. Mohon berkat juga bagi anak-anak dan cucunya. Kita juga doakan bagi saudara-saudari kita yang mengalami sakit dan mereka yang merawatnya. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengutus Putra-Mu mengenakan kemanusiaan kami dan memanggul salib hina. Perkenankanlah kami sebagai hamba-hamba mengikuti Rajanya dalam duka cita penderitaan, agar dapat ikut serta dalam sukacita kebangkitannya.
Demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku tidak seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukuli aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung.
ia membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Umat dipersilahkan duduk. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka sedang makan, ia berkata, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Lalu dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam mangkok ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Putra manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya putra manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu berkata, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, Engkau telah mengatakannya. ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati dan memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, Minumlah kamu semua dari piala ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. kata Petrus kepadanya,
Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus besertanya. Yesus mulai merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Kemudian Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. "Ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah piala ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah." Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, "Ya Bapakku, jika piala ini tidak dapat berlalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ketika kembali lagi, Yesus mendapati murid-muridnya sedang tidur sebab mata mereka sangat berat. Yesus membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan ia mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan berkatalah kepada mereka, "Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Lihat, sudah tiba saatnya Putra Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah mendekat." Pada waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Mereka itu suruhan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah. Segera Yudas maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam ya Rabi." Lalu ia mencium Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Lalu majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menyerang hamba imam besar sehingga putus telinganya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab semua orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Sangkamu aku ini penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap hari
aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Sesudah menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat bagaimana akhir semuanya itu. Imam-imam kepala dan para anggota mahkamah agama lainnya mencari kesaksian palsu melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Akhirnya tampillah dua orang dan mengatakan, Orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepada Yesus, Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, putra Allah atau bukan? Jawab Yesus, Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Putra Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Imam besar itu mengoyakkan pakaiannya sendiri dan berkata, Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab, Ia harus dihukum mati. lalu mereka meludahi wajah Yesus dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan kepadanya dan berkata, Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi Petrus menyangkal di depan semua orang, katanya, Aku tidak tahu apa yang kau maksud. ketika Petrus pergi ke pintu gerbang, seorang hamba perempuan lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Petrus menyangkal lagi dengan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, Pasti kamu juga salah seorang dari mereka. Itu jelas dari bahasamu. Lalu mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Pada saat itulah berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan membuat rencana untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, gubernur negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua sambil berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci,
lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadidan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya sampai hari ini tanah itu disebut tanah darah. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada gubernur. Gubernur itu bertanya kepadanya, Benarkah engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri yang mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua kepada dirinya, Yesus tidak menjawab apapun. Lalu kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, Siapa yang kamu kehendaki aku bebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena rasa dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam, aku sangat menderita karena dia. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu bertanya kepada mereka, Siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka. Barabas. Lalu kata Pilatus kepada mereka, Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, Ia harus disalibkan. kata Pilatus. Iya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka berteriak semakin keras. Ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, seraya berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan mantel ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberikan sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya, lalu mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepala Yesus. Sesudah mengolok-olok dia,
Mereka menanggalkan mantel yang dipakainya itu dan mengenakan kembali pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kemudian sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Jika engkau putra Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga semua imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus dan berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Jika dia Raja Yahudi, baiklah ia turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadanya. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jika Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku putra Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Kira-kira pukul 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Kemudian datanglah segera seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu menancapkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tirai bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, kubur-kubur terbuka,
dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut, lalu berkata, Sungguh, orang ini putra Allah. ada juga di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan supaya jenazah Yesus diserahkan kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur, ia pun pergi. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Kata mereka kepada Pilatus, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama. kata Pilatus kepada mereka, Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. lalu pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur Yesus dan menjaganya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kisah sengsara Tuhan menunjukkan kepada kita semua bagaimana harus mengikuti Dia. Yesus taat bahkan sampai mati di kayu salib. Dan itulah nilai yang juga harus kita miliki sebagai orang beriman. Yesus berusaha taat kepada kehendak Allah, walaupun harus mengalami penderitaan dan kematian di kayu salib. Tentu di dalam ketaatan ini, Yesus juga bergulat. Karena itu dia berdoa, bergulat bersama dengan Allah. Dia juga berdoa mohon supaya cawan penderitaan itu disingkirkan. Tetapi bukan kehendaknya, tetapi kehendak Bapalah yang harus terjadi. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita juga harus belajar taat, walaupun juga dalam penderitaan, dalam kesulitan, kita juga berdoa, kita mohon supaya kemudian kehendak Tuhan yang terjadi, dan kita berusaha untuk melaksanakan kehendak Tuhan itu, walaupun kita harus disingkirkan, walaupun kita harus mengalami penderitaan, walaupun kita harus mengalami kesepian seperti Yesus alami, ditinggalkan oleh murid-muridnya,
bahkan dia mengalami Allah seolah-olah meninggalkan dia. Tetapi Yesus tetap taat. Dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketaatan membawa keselamatan. Bapak Ibu diminta untuk tetap tinggal di rumah, belajar taat untuk tinggal di rumah, walaupun bosan, walaupun jenuh, tetapi taat untuk keselamatan semua. Bapak Ibu juga diminta untuk menjaga jarak satu sama lain, taat supaya kemudian juga tidak penyakit menular, bisa tertular satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di dalam dunia modern ini ketaatan menjadi nilai yang sangat sulit ditemukan karena kebebasan, karena orang kemudian mau hidup sendiri, senangnya sendiri, dan lain sebagainya. Disinilah kita belajar dari Yesus untuk mau taat, seperti dikatakannya di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan inilah sikap seorang murid Tuhan, yaitu taat walaupun harus mengalami banyak penderitaan. Amin. Marilah kita berdiri, kita bersama-sama memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari orang mati, surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, kita menghadap Bapa dan memanjatkan doa bersama. Bagi gereja yang menderita, semoga Bapa menambahkan mereka yang menderita, dihina, dianiaya dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap optimistik bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Bukanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat kami agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan jangan tergoda oleh kepentingan diri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, semoga Bapa memberkati saudara-saudara kami yang sedang tertimpa penderitaan, agar dengan rela mempersatukan kemalangannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Bapa mencurahkan kita semangat Yesus, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kami sehari-hari, mengikuti jejak Putra-Mu. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa, terlebih bangsa Indonesia yang sedang menghadapi wabah virus corona, ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau selalu menjaga kami semua. Mereka yang sakit Kau sembuhkan, mereka yang melayani Kau berikan kekuatan. Semoga dengan kehadiran-Mu sendiri kami selalu Kau kuatkan untuk saling menjaga, saling juga mendampingi, melayani satu dengan yang lain, dan terlebih peduli dengan sesama kami yang menderita. Semoga salib-Mu membawa kekuatan bagi kami semua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon juga ya Tuhan untuk kesejahteraan jasmani dan rohani untuk Ibu Francisca Edi Utomo. Mohon berkat juga bagi anak-anak dan cucunya. Mohon penyertaan Tuhan untuk cucu Hendrik Denson El Nathan dalam menjalani kemoterapi agar boleh berjalan dengan lancar dan Kau anugerahi kesembuhan. Kami juga mohon ya Tuhan untuk kesehatan keluarga, sebuah keluarga, dan juga untuk orang tua, sanak saudara, paman dan kakak ipar. Semoga Engkau selalu menyertai mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu. Berkat jasa Yesus hamba-Mu yang menderita, kami mohon, terimalah dan kabulkanlah doa-doa kami yang diilhami Roh-Mu, demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terimalah hati yang berpersembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah. Dalam karya kami suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, semoga Engkau sudi berdamai dengan kami berkat sengsara Putra-Mu yang tunggal. Berdasarkan jasa kami sendiri, kami tak layak memperoleh kasih-Mu. Tetapi berdasarkan korban Kristus ini, kami berharap menerimanya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab sengsara Putra-Mu sungguh mendatangkan keselamatan. Secara amat meyakinkan, pada salib tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan-Mu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dan dengan segenap hati bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Plenius Celi et benedictus viveni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu sengsara ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti,
mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Ya Tuhan yang langit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Aloysius, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, dengan ketatan-Mu di kayu salib, Engkau telah mendamaikan kami orang berdosa dengan Allah Bapa di surga. Karena itu janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama kamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan untuk umat yang berada di rumah, doa sesudah komuni 211, mat puji syukur 211. Mari kita doakan bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di hatiku. Kini Engkau sungguh tinggal dalam aku, dan aku tinggal dalam Dikau, seperti sabdamu sendiri, yang makan tubuhku, tinggal dalam aku, dan aku dalam Dia. Tuhan, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga. Aku percaya akan sabdamu. Jikalau seseorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Tuhan, karena tubuhmu adalah satu, sudilah Engkau mempersatukan semua yang menyambut tubuh dan darahmu, agar mereka semua sungguh bersatu dan mewujudkan diri sebagai tubuhmu sendiri, yakni jemaat. Semoga mereka semua bersatu seperti yang Engkau dambakan, yakni seperti Engkau sendiri bersatu dengan Bapa. Tuhan, lewat tubuhmu ini, berilah aku semangat persaudaraan yang sejati, sehingga dalam hidup sehari-hari, aku semua selalu berjuang untuk membangun jemaat-Mu, menjadi tubuhmu yang hidup, yang bersatu padu dalam semangat kasih. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memuaskan dan melimpahi kami dengan kurnia suci. Berkat wafat putramu, iman kami Kau hidupkan dan harapan kami Kau tumbuhkan. Kami mohon, semoga berkat kebangkitannya, kami dapat mencapai tujuan perjalanan kami, yakni kemuliaan-Mu. Demi Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita mempersiapkan diri kita mohon berkat Tuhan untuk kita dan keluarga kita masing-masing. Tuhan serta hamba dan serta-Mu juga. Semoga saudara sekalian dan keluarga saudara dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus.